Shalom saudara yang ada di rumah. Shalom. Shalom. Saya percaya setiap yang ada di rumah ada berkat, ada sukacita untuk kita boleh bersama-sama bergabung di dalam ibadah doa. Mari saudara kita siapkan hati kita sebelumnya untuk masuk dalam ibadah. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya kami begitu diberkati Tuhan. Penyertaan-Mu yang begitu luar biasa hari-hari ini Tuhan. Kasih-Mu Tuhan yang tak pernah Tuhan terlewatkan dari setiap hidup kami Tuhan. Bapa, sekarang tiba waktunya kami membawa setiap penyembahan kami, rasa syukur kami Tuhan atas berkat-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Layakan setiap penyembahan kami, pujian-pujian kami Tuhan, biar hanya nama-Mu saja yang ditinggikan di tempat ini. Inilah kami Tuhan, hati yang begitu rindu untuk menyembah-Mu, untuk meninggikan nama-Mu Bapa. Mari saudara yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama dimanapun saudara berada, kita sama-sama katakan amin, haleluya. Mari saudara, pilihan Allah, kita mau tinggikan namanya, kita mau serukan nama Yesus, haleluya. Mari kita tepuk tangan yang terbaik di hadapan Tuhan. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat Bapa. Dari awal kita katakan mari kita semua, Mari kita semua umat pilihan Allah. umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengakui Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengakui Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengakui Yesus Kristus Dialah Allah, Dengan firman kita, Raja. kita boleh sama-sama katakan Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah
kuasa tunduk dalam namanya. Yesus yang luar biasa. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Nyatakan pergoyangan, nyatakan penghalangan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan nama Yesus, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Kalimat kami percaya Tuhan, Engkaulah Allah yang mengalahkan Haleluya. Saya yakin dan percaya kita punya Allah yang luar biasa. Dia mengalahkan setiap masalah, dia mengalahkan setiap musuh, kekhawatiran, penyakit apapun itu juga. Karena kita mau terbang bersama dengan dia di atas setiap persoalan kita. Amin saudara. Firman-Mu pelita bagi kakiku.
luar biasa pujian yang kita naikkan bersama-sama. Biarlah semua itu boleh naik di hadapan Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa sebelum kita membuka kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih buat segala kemurahan Tuhan. Hingga saat ini kami ada dalam keadaan yang baik semua karena kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan terus memimpin kehidupan kami. Dan terangilah jalan kami dengan firman-Mu ya Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan pada saat ini Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami buka bersama-sama boleh kami pahami dan kami boleh hidup di dalamnya. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih buat tim pemuji, terima kasih buat pemusik, semua yang sudah terlibat dalam ibadah online. Dan shalom buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, puji Tuhan. Kembali kita dalam ibadah doa pada hari ini, kita membawa pujian kita kepada Tuhan, nyanyi dengan sungguh-sungguh, ya, ada kuasa dalam pujian. Yang percaya katakan amin. Dan saat ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Setelah itu kita akan melanjutkan dengan pujian penyembahan, kita berdoa, kita bersyafaat kepada Tuhan. Dan setiap doa yang kita naikkan kita harus yakin bahwa Tuhan yang hidup mendengar setiap doa kita, dan Tuhan bisa mengabulkan atau menjawab setiap doa kita. Yang percaya sekali lagi katakan amin, puji Tuhan. Kita buka Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Saya ajak kita baca firman Tuhan sama-sama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, pasal yang ketiga ayat yang pertama. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Pada suatu hari, menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari, orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang kita sudah baca ini adalah bagaimana ketika Petrus dan Yohanes mau masuk ke bait Allah, dan di depan pintu gerbang itu ada orang lumpuh yang ditaruh di situ dengan tujuan meminta-minta. Dan orang itu meminta sedekah ketika Petrus dan Yohanes mau masuk, tetapi Petrus berkata, "Lihatlah aku." Lalu setelah orang itu melihat kepada Petrus dan Yohanes, lalu Petrus katakan, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Puji Tuhan. Kita masih masuk di dalam tema bertekun, ya. Hari ini kita melihat bukan dari sisi negatif, tapi ada hal yang positif dari seorang yang lumpuh ini. Dia bertekun dan akhirnya dia memperoleh hasil, ya.
Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa orang ini lumpuh sejak lahirnya. Berarti sudah sekian tahun orang ini tidak bisa berjalan, bahkan dia tidak pernah bisa berjalan sejak lahir. Dan itulah sebabnya apa yang harus dia lakukan? Dia hanya bisa semampunya. Dan juga dia pasti bukanlah orang yang kaya. Itulah sebabnya dia meminta-minta sedekah. Bapak Ibu, kita di kota, di Jakarta, atau mungkin di Bapak Ibu tempat tinggal yang menyaksikan ibadah online hari ini dari daerah, seringkali kita juga menjumpai peminta-minta. Sekarang kalau kita ketemu dengan peminta, mungkin kita kasih berapa? 500, wah terlalu kecil. 1000, ya oke. Atau mungkin 2000. Kalau memang ternyata nggak ada juga dan terpaksa, tanda kutip terpaksa loh. Jarang ada orang memberi dengan sungguh-sungguh langsung 5.000, kasih 5.000. Lalu kadang-kadang mungkin terbeban ya, aduh kesian ya dengan orang itu, kasih 10.000. Tapi ada nggak orang yang kasih ke pengemis 100.000? Ya. Berarti apa? Pengemis ini juga dikasih berapa aja juga seneng. Pengemis itu kalau dikasih 500, dikasih 1000, dikasih 2000, dia sudah nerima dia. Nah, Bapak Ibu, tetapi kita lihat ketekunan ini mendatangkan hasil. Satu waktu di mana terjadi satu hal yang luar biasa, dia ada di tempat yang tepat dan dia ada di dalam waktunya Tuhan. Nah, hari ini saya tidak tahu Bapak Ibu dalam keadaan yang seperti apa. Tapi carilah tempat yang tepat, yaitu duduk dekat dengan Tuhan. Sama seperti orang lumpuh ini, walaupun dia sebenarnya tujuannya hanya untuk mengemis, untuk meminta-minta. Tetapi karena dia ada di tempat yang dekat di mana Tuhan ditinggikan, maka oleh sebab itu dia mengalami suatu hal yang luar biasa, mujizat yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini Bapak Ibu punya kesulitan, punya persoalan, jangan jauh dari Tuhan. Mari melangkah lebih dekat kepada Tuhan, walaupun mungkin masih dengan jubah yang kotor, masih dengan mental peminta-minta. Enggak ada masalah Bapak Ibu Saudara. Yang penting adalah nantikan waktunya Tuhan. Waktu Tuhan akan tiba. Kita melihat di sini. Kalau kita jadi Petrus dan Yohanes, lalu kita berjumpa dengan pengemis ini, kira-kira apakah kita akan sama seperti Petrus dan Yohanes? Mungkin kita kadang-kadang sulit untuk memikirkan kenapa Petrus katakan emas dan perak. Wah, hebat sekali Bapak Ibu Saudara. Tidak ada pengemis yang dikasih emas dan perak seperti yang Petrus bisa katakan. Coba Bapak Ibu pikirkan. Pernahkah kita berpikir untuk menyerahkan emas dan perak? Firman Tuhan ini saya percaya tidak kebetulan. Kenapa kisah para rasul ini dituliskan dan hari ini kita menggali lebih dalam. Bagaimana kalau orang yang berjumpa dengan Tuhan, atau kalau kita sebagai pelayan Tuhan yang mau berbuah, yang mau bersaksi, kalau mau memberikan yang kepada orang-orang supaya mereka menerima Yesus dalam hidupnya, mereka harus mendapatkan yang terbaik. Tadi saya katakan, kalau orang memberikan sedekah kepada pengemis itu dari uang receh, uang kecil, 2.000, 1.000, 500 kalau perlu, ya kan? Yang penting pergi deh sana. Tapi Petrus, kita perhatikan ayat 4. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Ayat 4, mereka menatap dia. Mereka ini siapa? Petrus dan Yohanes. Dia pengemis. Petrus dan Yohanes menatap pengemis itu. Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lanjut ayat 6. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada mungkin dalam pikiran pengemis ini untuk meminta emas. Dia hanya minta uang receh. Tapi Petrus katakan, saya tidak punya emas. Emas ini berbicara tentang kekayaan, tentang sesuatu yang berharga di mata dunia, yang bernilai di mata dunia. Tetapi lihat apa yang Petrus berikan. Dia memberikan yang jauh lebih berharga daripada apa yang dipandang berharga di dunia ini. Petrus katakan,
tetapi yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Kristus Yesus, Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Berarti Tuhan tahu yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh manusia sebagai ciptaannya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Mungkin hari-hari ini kita diperhadapkan dengan keadaan yang sulit. Hari ini kita mungkin dalam kelumpuhan, kita diikat dengan penderitaan, dengan masalah, mungkin ada persoalan yang kita belum bisa atasi, penyakit yang belum bisa sembuh, atau apa saja, masalah ekonomi, keuangan, pekerjaan, masalah silih berganti. Tetapi boleh jadi ya, semua itu ada dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal, waktu kita mendekat kepada Allah, waktu kita ada di dekat rumah Allah, maka waktu Tuhan akan tiba. Orang yang bertekun di dalam Tuhan, dia akan mendapatkan jawaban yang terbaik daripada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memberikan yang tidak baik atau jahat, tapi Tuhan selalu memberikan yang baik. Yang dicari hanya uang receh, tetapi yang dia dapatkan lebih daripada emas dan perak, yaitu nama Yesus. Hari ini Bapak Ibu Saudara, apapun keberadaan kita, dalam kesulitan, dalam ikatan, dalam hal-hal penderitaan kita dalam dunia ini, sama seperti Petrus, saya boleh berkata, tetapi apa yang kami punya, yaitu demi nama Yesus Kristus, pulihlah, sembuhlah. Demi nama Yesus, engkau dibebaskan dari masalahmu. Mujizat Allah pasti terjadi dalam kehidupanmu, asalkan engkau bertekun di dalam Tuhan, mencari wajah Tuhan, rindukan dan berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong. Bapak Ibu, ada satu kisah yang juga saya baca dari sebuah tulisan. Kalau namanya orang naik gunung, ya, kita tahu ya, para pendaki gunung, mereka ingin mencapai puncak daripada gunung itu. Mereka jalan dalam jarak yang cukup panjang dan ada kalanya bagi para pendaki itu kadang-kadang suka kelelahan. Satu hal yang pantang bagi seorang pendaki gunung adalah untuk berhenti. Jadi ketika mereka dalam keadaan lelah, pendaki yang profesional, pendaki yang mereka akan terus berjalan walaupun mungkin jalannya lebih pelan. Tapi satu hal, mereka nggak boleh berhenti. Karena apa? Kalau mereka berhenti, maka mereka ingin duduk. Kalau sudah duduk, apalagi cuaca di gunung itu dingin, lalu setelah duduk maka akan ingin merebahkan diri, dan itu ada resiko yang bahaya sekali Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu belum tahu akan hal ini, tapi ini ada tulisan dari seorang pengalaman yang menyelamatkan para pendaki gunung yang akhirnya kelelahan dan sempat hilang, terus ditemukan. Kenapa mereka bisa dalam keadaan yang tak berdaya seperti itu? Karena ketika mereka lelah, mereka berhenti. Ketika mereka berhenti, mereka duduk. Dan ketika mereka duduk, mereka merebahkan tubuhnya. Dan disitulah terjadi masalah. Kenapa masalahnya? Karena hawa panas tubuhnya akan disedot ke dalam bumi, sehingga akhirnya menimbulkan kedinginan yang amat sangat. Dan itulah yang membuat orang itu akhirnya lemas ketika mereka mendaki gunung. Tapi Bapak Ibu Saudara, bagi pendaki gunung yang walaupun dia tahu dia lelah, tapi dia berjuang, dia berjalan, jangan berhenti, berjalan pelan, biar lambat, yang penting dia tetap berjalan. Nah demikian juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Saat kita menuju kepada Kristus, saat kita melangkah kepada Kristus, godaan yang terbesar dalam diri kita adalah kita ketika ada masalah, ketika ada persoalan, kita jadi anak Tuhan nggak bebas dari persoalan. Ada kesulitan, ada mungkin gagal dalam hidup ini, tapi jangan pernah berhenti untuk percaya kepada Tuhan. Jangan duduk atau tidak lagi menganggap Tuhan bisa menolong, tapi mari percaya, berjalan bersama dengan Tuhan. Langkah demi langkah kehidupanmu akan membawa kita sampai kepada tujuan yang akhirnya kita melewati. Walaupun kita lelah, walaupun kita letih,
tetapi karena Tuhan bersama dengan kita, kita bisa melewati itu semua. Puji Tuhan, biarlah kita melihat kisah daripada orang yang lumpuh ini. Lumpuh sejak lahir, dia hanya berharap uang receh. Tetapi ketika dia ada di bait Allah, di pintu gerbang bait Allah itu, dia boleh berjumpa kuasa daripada Tuhan. Dan akhirnya dia dipulihkan. Dan kita lihat dalam ayat selanjutnya, bagaimana dia melompat-lompat, dia memuji Allah. Nah, ini yang penting juga bagi kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sudah mengalami pertolongan Tuhan, jangan lupa diri. Ingat, semua ini karena kemurahan Tuhan. Walaupun orang ini adalah seorang pengemis, ya saya hanya berpikir lebih jauh saja. Rasanya orang pengemis ini enggak berpendidikan tinggi Bapak Ibu Saudara. Tetapi dia punya rasa terima kasih. Banyak orang punya pendidikan yang tinggi, jangan sampai tidak punya ucapan terima kasih. Kalau Tuhan sudah berkati hidupnya, kalau Tuhan sudah memulihkan hidupnya, jangan sampai orang itu merasa keberhasilan, kesuksesan adalah miliknya dia. Tapi lihatlah seperti orang ini, orang yang tadinya terpuruk di bawah, Tuhan pulihkan. Dan begitu luar biasa ketika dia dipulihkan, dia memuji Allah, dia melompat-lompat, yang artinya dia menyembah Allah dengan segenap hidupnya, dengan segenap kekuatannya. Puji nama Tuhan, Tuhan yang dimuliakan. Haleluya. Mari kita akan berdoa dan setelah itu kita akan melanjutkan dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kiranya kami boleh terus bertekun. Penderitaan, tantangan, pergumulan yang kami hadapi, bisa kami katakan mungkin saat ini kami dalam keadaan yang sangat berat Tuhan. Sepertinya tidak ada yang bisa menolong kami. Tetapi melalui firman-Mu, kami diajarkan bahwa selalu ada pengharapan di dalam Engkau. Ketika kami bertekun, ketika kami tetap percaya, tetap mendekat kepada Tuhan, waktu Tuhan akan tiba. Dan Tuhan, jadikanlah kami Tuhan untuk mengalami mujizat-Mu. Kami adalah orang-orang pilihan-Mu ya Tuhan. Biarlah ketika pemulihan itu terjadi, ketika kesembuhan terjadi, semuanya itu akan kami bawa untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyenangkan hanya nama Tuhan, sebagai ucapan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, jadikanlah kami hamba-Mu yang setia. Haleluya. Ya benar Tuhan. Mungkin saudara saat ini di masa-masa yang mungkin berbeban berat, terdapat pergumulan. Tapi saya percaya saudara, mari saat ini kita datang di hadapan Tuhan dan berkata bahwa saya berjalan bersama Tuhan. Tuhan yang berikan kami kekuatan. Dan bukan saatnya lagi kita datang kepada Tuhan untuk mengeluh, untuk mengkritik Tuhan, kenapa Tuhan. Tapi udah saatnya kita berkata kepada masalah, saya punya Tuhan yang lebih besar. Saya punya Tuhan yang dahsyat. Saya punya Tuhan yang luar biasa yang berjalan bersama saya. Karena kita memiliki Allah yang dahsyat dan luar biasa. Mari saudara kita angkat satu lagu penyembahan bahwa Tuhan, hanya padamu Tuhan kami akan berjalan berlari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes, adanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Haleluya. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Dengan iman kami katakan Tuhan, ku kan
walau ku melangkahnya kepadanya dalam tekanan badai pencobaan datang menghadap yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali
percaya Bapa. Mari naikkan setiap penyembahanmu di hadapan Tuhan. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Yesus, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Dengan iman percaya kita katakan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Yesus, kuasa-Mu terlebih, ya benar Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Saudara yang mungkin saat ini ada di rumah, dimanapun, saya mengajak saudara dengan iman percaya kita boleh angkat setiap tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, kami berserah penuh Tuhan. Kami berserah penuh di hadapan-Mu Bapa. Haleluya, kami serahkan hati kami, hidup kami Tuhan. Atas setiap persoalan pergumulan, kami mau katakan Tuhan, kami serahkan hidup kami. Kami mau Tuhan yang pegang kendali setiap hidup kami. Dengan iman kita, sama-sama kita nyanyikan lagu ini bukan sekedar nyanyian, tapi ini adalah ucapan iman kita di hadapan Tuhan. Kami mau berserah penuh di hadapan-Mu Tuhan. Biar kuasa-Mu tercurah di tengah-tengah kami Tuhan. Yang saat ini mungkin sedang ada pergumulan, sakit penyakit, apapun itu telah selesai bersama dalam Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan sepenuhnya dalam Engkau Bapa. Haleluya, kuasa-Mu terlebih besar, karena Tuhan-Mu terlebih besar, Tuhan-Ku terlebih besar. Haleluya, yes, amin Tuhan, karena Engkau tak pernah terlambat Tuhan. Haleluya.
Kami bawa setiap penyembahan kami Tuhan di hadapan-Mu Bapa ya. Shikirala ya Rapa ya Rara ya Bapa ya. Shikirala ya Rara ya Rara ya Bapa ya Rara. Kami bawa penyembahan kami Tuhan. Kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Buat kasih-Mu Bapa, terima kasih. Buat kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Buat kasih setia-Mu Bapa di hidup kami Tuhan. Layakan setiap kami Tuhan. Mari kita berikan penyembahan yang terbaik di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Jesus, Kau yang terlebih besar Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Karena bagi nama-Mu Tuhan, setiap penyembahan kami Bapa di tempat ini Tuhan. Haleluya Yesus. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kita angkat kedua tangan kita dan katakan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Segala pujian kami Tuhan, dimana setiap ucapan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu Bapa Yesus. Amin, amin. Segala pujian kami Tuhan, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Hal yang termulia Yesus, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kami kagum dan hormat akan Engkau Tuhan. Kami tinggikan Kau Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus.
Bapa, biar segala hormat, biar segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Kami mau selamanya Tuhan memberi hormat bagi-Mu. Kami mau selamanya memuliakan nama-Mu Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih atas waktu yang indah ini Tuhan. Atas waktu yang luar biasa ini Tuhan, atas waktu yang berharga yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh memuji-Mu, kami boleh mengangkat suara kami boleh mengangkat tangan kami untuk menyembah. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang besar seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Allah yang selalu setia, Allah yang selalu tak pernah meninggalkan kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadi setia seperti-Mu. Ajar kami Tuhan. Haleluya Yesus. We thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih. Tiada habis-habisnya ucapan syukur kami naikkan kepada-Mu. Tiada habis-habisnya ucapan syukur kami angkat bagi-Mu Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami mau bersatu hati Tuhan. Kami mau bersatu hati, kami mau berdoa Tuhan. Kami mau bersyafaat bersama-sama Tuhan. Kami mau bawa ke hadapan-Mu Tuhan setiap doa-doa kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Sepanjang hidup kami Tuhan, di mana saat ini adalah saat-saat detik-detik yang sangat tidak menentu Tuhan. Pandemi yang tak kunjung usai Tuhan. Tapi kami percaya, kami yakin kami memiliki Allah yang luar biasa. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati, kami mau berdoa Tuhan. Bagi bangsa ini Tuhan, bagi negara ini Tuhan, bagi pemerintah ini Tuhan yang saat ini sedang berjalan. Kami bersatu hati Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami mau mengangkat suara kami Tuhan. Kami mau berdoa bagi bangsa ini, bagi pemerintah ini Tuhan. Mari Tuhan Kau berkati setiap pemerintahannya saat ini sedang berjalan. Berikan mereka Tuhan visi misi pandangan yang daripada Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, pemerintahan mungkin saat ini juga sedang pusing, sedang lelah, sedang capek Tuhan dalam mengatasi pandemi ini Tuhan yang tidak terkunjung usai Tuhan. Malah saat ini kondisi sedang semakin memburuk Tuhan. Tapi kami percaya, kami yakin Tuhan, ada otoritas Allah Tuhan dalam hidup pemerintah kami Tuhan. Dari presiden, wakil presiden, jajaran-jajaran menteri dan semuanya Tuhan. Kami percaya, kami yakin Tuhan, tak pernah sedetik Kau tinggalkan mereka juga Tuhan. Kau yang selalu memberi kekuatan bagi mereka. Kami berdoa Tuhan bagi Presiden Jokowi, memimpin kami, presiden tertinggi di negara ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau selalu memberikan kesehatan bagi beliau. Engkau selalu memberikan kekuatan bagi beliau Tuhan. Biar beliau boleh memimpin kami, membawa negeri ini keluar Tuhan dari zaman pandemi ini Tuhan. Kami percaya, kami yakin Tuhan, apapun yang beliau pikirkan itu menjadi pikiran-Mu Tuhan. Apapun yang beliau katakan itu merupakan perkataan-perkataan rohani yang dari Engkau Tuhan. Kami percaya, kami yakin Tuhan, apapun yang beliau putuskan, kami percaya, kami yakin itu menjadi keputusan Engkau Tuhan. Karena kami percaya, kami yakin beliau naik, beliau terpilih, itu semua karena rencana-Mu, rancangan-Mu saja Tuhan bagi negeri kami. Kami berdoa juga buat bangsa kami Tuhan, yang sedang dalam kesulitan di masa-masa pandemi ini Tuhan. Kami percaya, kami yakin Tuhan, setiap protokol-protokol, aturan-aturan yang telah pemerintah bikin, yang telah otoritas bikin, kami percaya, kami yakin Tuhan, bangsa-bangsa, rakyat kami, rakyat Indonesia yang lain juga akan menjalaninya Tuhan dengan baik, dengan benar. Bukan hanya sekedar mengikuti peraturan, tapi mereka juga boleh sadar bahwa protokol-protokol peraturan yang dibuat itu untuk kesehatan, untuk hal yang memang penting. Kami percaya, kami yakin Tuhan, mari lembutkan hati-hati yang keras hati Tuhan, hati-hati yang masa bodoh Tuhan, di rakyat ini, di bangsa ini Tuhan, mereka yang masih acuh, tidak peduli dengan kesehatan. Kami berdoa Tuhan, kami yakin Tuhan, Kau yang lembutkan hati mereka, Kau yang jamah mereka Tuhan, biar mereka boleh kompak, boleh terus bertekun Tuhan untuk menjalani prokes-prokes ini Tuhan, aturan-aturan yang ada Tuhan. Kami percaya, kami yakin Tuhan, negeri ini akan segera sembuh, negeri ini akan segera bangkit Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang di sekitar kami Tuhan, yang mungkin tetangga kami, kiri kanan kami, sebelah rumah tangga kami Tuhan, yang mungkin sedang dalam kondisi yang sulit Tuhan, dalam keadaan yang sakit, tubuhnya tidak sehat. Kami percaya, kami yakin Tuhan, Kau boleh jamah mereka Tuhan. Memang mereka mungkin belum mengenal Engkau, tapi kami percaya, kami yakin jamahan-Mu melawat kami semua Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap sekeliling kami Tuhan, yang dalam kesulitan Kau yang bantu, yang Kau jamah mereka Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan buat gereja ini Tuhan, buat pemimpin gereja kami Tuhan, untuk gembala kami Tuhan,
Ko Andre Tuhan, pendeta Andre ini Tuhan, kami percaya, kami yakin Tuhan, apapun juga yang beliau kerjakan, itu merupakan pekerjaan tangan-Mu Yesus. Apapun yang beliau pikirkan, apapun yang beliau rancangkan untuk gereja ini, untuk pelayanan kami, untuk ibadah kami tempat ini, kami percaya, kami yakin visi misi Kristus yang tumbuh, yang turun atas diri beliau, turun atas pikiran beliau Tuhan. Kami percaya, kami yakin setiap firman yang boleh beliau sampaikan, boleh beliau sharingkan, itu menjadi kebenaran firman yang daripada Engkau saja Bapa. Berkati beliau Tuhan, pendeta Andre dan juga keluarganya, istri, anaknya, semuanya kami percaya, kami yakin Tuhan, pekerjaan Allah nyata dalam kehidupan mereka Bapak. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat setiap jemaat-jemaat di tempat ini Tuhan, yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu Tuhan. Setiap jemaat-jemaat, setiap kami yang dalam keadaan sulit, setiap kami yang dalam keadaan mungkin saat ini kami gentar, mungkin saat ini kami khawatir berlebihan, kami percaya, kami yakin Tuhan, Kau yang memberikan kelegaan bagi kami Tuhan. Kami percaya, kami yakin Tuhan, ketika kami berserah kepada-Mu Yesus, Kau yang memberikan jawaban setiap doa-doa kami Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, kami serahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Setiap pelayanan kami, ajar kami Bapa untuk kami tetap setia. Ajar kami Bapa untuk kami boleh tetap tekun, bertekun di dalam Engkau Bapa, mengiring Engkau Bapa. Ajar kami Tuhan, setiap jemaat-jemaat-Mu, kuatkan kami, proses kami Tuhan, bentuk terus kami Tuhan. Biar melalui masa pandemi ini, banyak jiwa-jiwa yang boleh juga sadar, yang boleh dimenangkan. Dan kami percaya, kami yakin Tuhan, segala yang terbaik yang Kau rancangan bagi kami Tuhan, bagi jemaat-Mu ini Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, biar segala doa yang kami panjatkan kepadamu ini Tuhan, boleh Kau jamah, Kau urapi doa, dan kami percaya, kami yakin Kau segera jawab doa-doa kami Bapak. Ini doa kami, ini pergumulan kami, ini ucapan syukur kami naikkan kepadamu Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, dari awal hingga saat ini kami ada di bagian akhir, Engkau selalu memberkati kami Tuhan. Dan segala pujian dan kemuliaan kami naikkan hanya bagi nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan percaya kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Oleh kasih daripada Allah Bapa, kecintaan Yesus Kristus Tuhan kita, serta di dalam persekutuan Roh Kudus, maka kehidupan kita akan senantiasa dilindungi dan dipimpin sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Haleluya. Amin.